Apakah kalian siap berpetualang denganku hari ini? Bagus, aku juga. Apakah kalian melihat temanku Boots? Hai Dora. Hai Boots. Apakah kita akan ke rumah Diego hari ini? Tentu saja, aku sangat bersemangat hari ini. Aku juga bersemangat loh. Ayo kita ke rumah Diego. Ayo, Ayo. let's go. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Hai Diego. Hai Diego. Oh, Dora, Bus. Hai. Kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin dari jauh, kok murung? Iya, mukanya nggak enak Iya ya. banget. Belum makan ya? Kalau makan sih udah. Cuman gimana ya? Kalian ngerasa nggak sih semua serba online sekarang makin bikin ribet, makin bikin nggak enak. Dari sekolah online, ibadah tadi online, kemarin aku di lesin juga online. Semua serba online. Belum lagi kalau sinyalnya putus-putus, kuotanya habis. Belum kalau mati lampu. Bikin pusing. Sebel banget nah, nggak tahu. Aku juga kangen masa-masa kita sekolah minggu bareng. Iya ya. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan bakal memulihkan kondisi saat ini. Kita nggak selamanya kok online kayak gini. Kita yang penting di saat-saat kayak gini, kita harus menjaga imun tubuh kita. Biar tubuh kita sehat dan kuat. Imun? Apaan imun? Baru dengar. Imunitas. Iya, maksudnya. imunitas. Oh, imunitas. Iya, Yang buat dedek bayi itu nggak sih? bukan. Bukan. Imunisasi. Itu Jelasin, Dora. imunisasi. Jelasin. Imunitas apaan? Jadi, imunitas itu kemampuan tubuh kita untuk melawan racun. Fungsinya sih kayak melawan bakteri, virus, racun yang ada di tubuh kamu gitu. Ya kayak benteng perlindungan tubuh lah. Jadi kalau misalnya kamu bentengnya lemah kan masih sakit. Ada ya yang gitu? Ada dong. Ada kan, Boots? Ada. Kayaknya waktu sekolah online aku Tidur kan sama kayak Boots? enggak, kuotanya habis. Tapi gimana caranya kita bisa ningkatin imunitas tadi? Imunitas tubuh. Imunitas tubuh. Gimana caranya? Banyak caranya. Pertama, kamu harus menjaga tubuh dan lingkunganmu supaya tetap bersih. Terus kamu nggak boleh tidur larut malam. Kayak si Boots nih, sering banget tidur malam. Jam 12 malam nggak sih? Enggak. Itu malam. Harusnya jam 10 Enggak. kalian udah tidur. Oh. Terus kalian juga harus jaga makanan dan olahraga. Dan yang terpenting dari itu semua sih nggak boleh khawatir. Soalnya kan kita harus tetap bermain dan istirahat yang cukup. Ternyata
itu caranya. Wah, pas banget nih. Kebetulan hobiku nih ya. Aku nih suka banget jalan-jalan sama teman-teman ke gunung, lewati lembah, ke mall, ke mana lagi ya terakhir ya udah lama banget nggak pergi ke sana. Pokoknya ke banyak tempat deh. Aku tuh senang banget pergi ke sana kan. Nah tapi kalau udah pulang, balik lagi rasa males, rasa bosen, belum lagi emosian, bawaannya pengen marah-marah terus. Kayak aku tuh belum bisa menemukan tempat yang bisa buat aku nyaman, bisa buat aku tenang gitu. Tempat yang bikin sukacita. Diego, Puts. Apa? Aku pernah dengar ada satu tempat yang terkenal banget. Apa itu? Namanya rumah roti. Atau kok nggak salah dibilangnya sih rumah daging. Rumah roti, pabrik roti kali. Bukan, aku juga nggak tahu sih. Soalnya banyak orang yang datang ke sana. Terus ada orang yang lagi ditunggu-tunggu sama banyak orang. Dan katanya sih raja-raja, orang pintar, dan juga tukang jaga ternak tuh datang. Banyak banget yang datang. Orang seperti apa itu sampai banyak banget yang datang ke situ? Aku juga nggak tahu sih. Kira-kira orangnya kayak apa ya? Tapi ide bagus sih kita bisa ke sana. Iya. Iya ya. Kita bisa nih ke sana Iya. daripada kita di rumah terus kan ya. Udah, kita harus ke sana nih. Bentar. Aku perutku mendadak lapar. Gimana kalau kita beli roti? Maksudnya ke rumah roti. Ayo Diego. Ayo, Yuk, sekarang kita ke rumah roti. Apa? Gimana? Gimana cara kita ke sana? Oh iya. Oh, gimana ya? Gimana cara kita ke sana? Aduh. Kalian terlalu terburu-buru sih. Itu Gimana? tasnya Diego belum dibawa. Iya, sampai tasku lupa di bawah. Coba center nih. Gimana ya? Tenang aja. Aku tahu kita tanya ke siapa. Tanya siapa? Siapa? Siapa ya? Katakan peta. Oh, peta. Kalau kau mencari tempat, dialah benda yang tepat. Dia peta. Dia peta, dia peta. Dia kau mencari lokasi, dialah yang kau cari. Dia peta. Dia peta, 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 dia peta. Kalau menurut peta, kita harus melewati hutan, Apa itu? bukit, Bukit. Bukit ini. iya, dan yang terakhir rumah roti. Ulangi teman-teman. Hutan, bukit, dan rumah rumah roti. roti. Jadi, yang pertama kita kemana dulu? Betul sekali, hutan. Let's go. Kita sudah sampai di hutan, teman-teman. Iya. Udaranya segar banget, adem. Enak banget ya di sini. Iya. Di sini banget. Aku bisa mendengarkan suara teman-temanku. Ada tuh, ada burung tuh di sana tuh. Ada gajah, jerapah, zebra. Teman-teman, ingat ya, pepohonan yang hijau, udara yang segar yang kita hirup sekarang, dan juga banyak binatang itu tuh yang senang tinggal di hutan ini. Tahu nggak? Siapa buat hutan? Saya tidak bisa, Siapa buat hutan? hanya Tuhan kita. Jadi teman-teman, siapa yang buat hutan ini? Wah, betul sekali. Tuhan kita. siapa yang buat hutan?
Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. T U H A N. T U H A N. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. T U H A N. T U H A N. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Akhirnya kita keluar dari hutan. Pisangku tadi hampir dimakan gorila itu. Untung aku ambil. Ngeri banget gorilanya tadi, besar banget. Untung aku sering olahraga. Kalau nggak ketinggalan kalian tadi. Aduh. Aku paling belakang. Sampai banget. Selanjutnya kita kemana, Dora? Kalian denger nggak sih? Dari tadi tuh perasaanku kayak nggak enak loh. Kayak ada yang mengikuti kita. Iya. Apa jangan-jangan itu swiper ya? Bisa jadi, jangan-jangan itu swiper. Aduh, teman-teman, kalian lihat nggak ada swiper? Di mana? Itu dia, swiper. Aduh, jangan-jangan dia mau ngambil peta nih. Iya iya. Bahaya. Mari kita sama-sama katakan. Swiper jangan mencuri! Swiper jangan mencuri! Swiper jangan! Iya. Kalian tidak dapat ke rumah itu tanpa peta itu. Carilah jalan sendiri. Aduh, bagaimana ini? Gimana Dora? Kita sudah kehilangan Kok peta ketemu kita. swiper? Bagaimana kita bisa mencapai rumah roti? Sekarang gimana dong? Dora. Tunggu, aku akan tanya ke teman-teman di rumah. Teman-teman, swiper sudah mencuri peta kita. Kami butuh bantuan kalian. Apakah kalian mau membantu kami menemukan peta di hutan ini? Wah, bagus sekali. Wah, banyak sekali barang di sini teman-teman. Wah, teman-teman, bantu kita mencari peta ya. Apakah ini peta? Ya, bukan, ternyata itu cuma botol. Apakah ini peta? Ya, ternyata cuma kaos putih. Apakah ini peta? Wah, betul sekali. Ini peta kita. Kalian hebat. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Bentar. Ini peta kita bukan? betul dong. Betul kok. Kan teman-teman di rumah sudah bantu kita. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita pergi kemana? Tadi kita sudah melewati hutan. Jadi, selanjutnya kita ke... Betul sekali. Bukit. Let's go. Tungguin. Aduh, akhirnya sampai bukit. Bukit ini tinggi banget ya. Tinggi banget. Tuh, dia tuh di sana tuh. Tadi kita lewat sana loh kalau naik ke sini. Tuh. Tadi sungainya tuh di sana tuh. Kita melewati sungai itu kan? Sorry teman-teman, aku lapar. Makananku udah habis di jalan tadi. Nah aja Diego. Kamu butuh pegang tas dulu. Oke. Ayo
Jadi, ibuku membawakan bekal lebih. Tolong dong Diego, berat. Nah, nih, Wah, ini buat besar kamu. banget. Seriusan? Kamu bagi sama Boots. Boots lapar nggak? Kamu mau pisangku nggak? Ah, Nih, lapar. ya, makasih. Ya. Makasih ya kalian berdua ya. Duh, kalian baik banget. Katanya dijaga. Oh iya, takut ada swiper lagi. Kamu juga mau makan sebetulnya. Teman-teman, jangan senang dulu. Lihat tuh, depan kita ada dua pilihan, ada dua jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Kita harus pilih yang mana? Iya ya, di peta sih nggak ada jalannya bercabang. Kita harus lewat yang mana ya? Teman-teman, mana ya jalan yang harus kita lewati? Yang lebar atau yang sempit? Kalau menurutku ya, kita mending pilih jalan yang lebar. Lihat tuh, jalan yang lebar tuh, semua orang pada lewat sana. Terus jalannya bersih tuh, nggak ada kotoran, mulus. Sedangkan yang kecil, lihat, banyak rintangannya. Iya sih. Jalannya berlubang, kotor, sempit, gelap lagi. Seriusan kita milih yang itu? Coba aku akan sekali lagi tanya sama teman-teman di rumah. Teman-teman, kami sangat bingung. Jalan mana ya yang harus kita lewati? Yang lebar atau yang sempit? Sempit. Seriusan yang sempit? Sempit. Kok nggak yang lebar? Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Siapa tahu itu jalan yang benar. Bisa Iya kan? Lebih cepat jalannya. Bisa jadi. Ayo, tetap semangat teman-teman. Yuk. Ternyata jalan yang kalian pilih betul. Terima kasih ya teman-teman. Ingat ya, tidak ada jalan lain menuju kekekalan selain dalam Kristus. Karena dia jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau misalnya jalannya walaupun sempit, sesak, tapi kita percaya Roh Kudus pasti menolong kita. Betul itu. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan
keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Swiper. Untung gak diambil lagi. Untung gak diambil lagi. Jaga baik-baik, Dora. Waduh. Waduh. Kirain siapa kan pantas. Untung saja ya. Sebentar. Kok petanya dimasukin? Oh iya kan kita mau lihat tadi. Oh iya ya. Iya. Iya, aku lupa, maaf ya Boots. Tadi kita sudah melewati hutan yang indah sekali. Terus kita juga melewati bukit yang sejuk banget. Tapi tinggi. Iya, tapi kan capek. kita bersama-sama. Iya makin tinggi makin bagus sih pemandangannya. Dan terakhir berarti kita ke rumah roti. Yuk kita kesana sekarang. Oke. Tunggu. Kalian lihat gak sih? Di sana ada cahaya terang banget. Bentuknya kayak Oh iya. bintang. Itu ada orang yang ke sana. Kayaknya di situ tuh tempatnya. itu tempatnya. Yuk kita coba ikutin yuk. Yuk. Wah. Itu ada apa? Wah, ternyata ada bayi kecil yang sangat tampan di sini. Wah iya, sangat manis. Mukanya tuh percaya banget. Iya, aku nggak pernah melihat bayi semenyenangkan ini. Pasti ini nih orang pentingnya. Iya, walaupun dia mungil, tapi kita percaya kalau ada hal yang luar biasa yang terjadi sama bayi ini. Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk kita semua di dunia ini, dan Yesus lahir dan datang untuk kita. Wah, kalian ngerasa nggak sih setelah lihat bayi ini rasanya adem banget. Jadi kayak penuh damai sukacita. Dan ternyata di sini nih tempatnya sumber damai, sukacita, dan kelegaan hati. Pantesan tempat ini dinamain rumah roti karena kelahiran Tuhan Yesus itu seperti roti yang mengenyangkan jiwa kita yang lapar. Iya, betul banget. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa ada campur tangan Allah dalam kelahiran juru selamat dunia. Nah, kita juga harus percaya bahwa ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, baik yang saat ini maupun yang saat datang. Betul Iya, banget. betul banget. Kan kita tahu bahwa Allah pasti menolong kita walaupun kita lagi kesulitan. Coba deh ingat, tadi kita sudah lewat hutan, terus lewat bukit, dan sampai di rumah roti ini, itu pasti karena campur tangan Tuhan. Betul. Dan juga Tuhan sayang sama kita. Yeay! Halo anak-anak hebat, bagaimana? Kalian sudah menyaksikan petualangan Dora dan teman-teman? Apa kalian tahu kemana tujuan Dora dan teman-teman akhirnya sampai? Ya betul, Dora dan teman-temannya ke rumah roti. Siapa di sini yang baru pertama kali mendengar tentang rumah roti? Kok rasanya asing ya? Kita belum pernah mendengar tentang rumah roti sebelumnya. Apakah itu seperti pabrik roti atau toko roti? Ternyata bukan. Nah, bagaimana dengan Bethlehem? Apakah ada di antara anak-anak yang pernah mendengar tentang Bethlehem? Mungkin semua pernah. Itu adalah tempat di mana Yesus dilahirkan. Lalu apa ya hubungannya Bethlehem dengan rumah roti? Ternyata kata Bethlehem punya arti rumah roti. Bet itu rumah dan lehem itu roti. Jadi Bethlehem bisa juga diartikan rumah roti. Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Bagi yang nggak percaya atau belum tahu, mari kita lihat dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir di kota Betlehem, sebuah kota yang sudah dinubuatkan sejak dahulu kala bahwa di kota itulah akan lahir Mesias yang dijanjikan. Jadi Betlehem bukan kota sembarangan. Meskipun itu sebuah kota kecil, tetapi Betlehem menjadi sebuah tempat di mana juru selamat lahir. Dan bukan kebetulan juga kalau Yesus sang juru selamat itu juga punya julukan roti hidup. Sang roti hidup, yaitu Mesias, lahir di sebuah kota, yaitu Betlehem, yang punya arti rumah roti. Sebuah hal yang ternyata menarik ya, dan ini semua bukan kebetulan. Yesus roti hidup itu lahir di sebuah kota yang punya arti rumah roti. Nah, sebagai roti hidup, kenapa ya disebut roti hidup? Untuk masyarakat pada waktu itu, roti adalah satu kebutuhan utama. Roti adalah makanan pokok, sama seperti kita di sini. Kalau makanan pokoknya beras, kita tidak bisa hidup tanpa makanan utama ini. Maka sebagai roti hidup, harusnya Yesus juga menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa lepas dari makanan, tidak bisa lepas dari roti atau nasi, makanan pokok kita di sini, maka seharusnya Yesus menjadi kebutuhan yang lebih utama daripada makanan yang kita konsumsi. Yesus harus yang menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Maka seharusnya kita jauh lebih tidak bisa hidup tanpa Yesus yang adalah roti kehidupan bagi kita. Nah, sejauh mana kita sebagai anak-anak Tuhan menjadikan Yesus sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Dora dan teman-temannya bersedia menempuh rintangan, bersedia menempuh jarak yang jauh untuk berjumpa dengan Yesus sang roti hidup. Yuk kita meneladani juga di dalam kehidupan kita. Kita mau mencari Yesus, kita mau mengutamakan Dia lebih dari segala sesuatunya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita supaya kita dimampukan untuk menjadikan Yesus sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita melebihi yang lain. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah lahir untuk kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadikan Yesus sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Jauh melebihi kebutuhan kami terhadap makanan, jauh melebihi kebutuhan kami terhadap pakaian. Yesus yang lebih utama di atas segala sesuatunya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bersedia mencari dan menemukan Yesus dengan segala upaya yang kami punya. Sehingga di Natal ini khususnya kami boleh merasakan bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan kami. Dan dengan memiliki Yesus di dalam kehidupan ini, kami mampu mengatasi segala rintangan, segala pergumulan. Terima kasih Engkau sudah hadir ke dunia ini, dan kami yakin dan percaya kehidupan kami menjadi lengkap dengan hadirnya Yesus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Christian Andy. Wah. Ola, ola, ola. Aku Dora. Apakah kalian siap berpetualang denganku hari ini? 5 minutes later. Ola, ola, ola. Aku Dora. Apakah kalian siap berpetualang denganku hari ini? A few minutes later. Ola, ola, ola. Aku Dora. Apakah kalian siap berpetualang denganku hari ini? Bagus, aku juga. Apakah kalian melihat temanku Boots? Di mana? Hai Dora. Iya toh? Betul kan? Kan diceklik. Kan dijeda, diceklik. Ya udah langsung hal Dora kali. Banyak sekali barang di sini. Wah, teman-teman, bantu kami cari peta ya. Apakah ini peta?